posisi konseling kelompok pada hari ini berjalan dengan lancar. Doa dalam hati masing-masing aja ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum itu Ibu ingin memperkenalkan nama Ibu agar kalian sebagian pasti kalian belum mengenal Ibu kan, maka Ibu memperkenalkan dulu. Nah, perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Maryam dan Ibu di sini sebagai Ibu BK dan di hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan tema membangun ketahanan diri atau resiliensi dalam menghadapi tantangan. Nah, dalam kehidupan pasti setiap orang pernah mengalami kegagalan, menghadapi tantangan dan juga penolakan, konflik atau tekanan yang membuat kita merasa sedih, kecewa, bahkan ingin menyerah. Namun setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk bangkit dan juga hari ini kita akan belajar bersama untuk mengenai kemampuan tersebut. Nah, sebelum kita mulai, di sini Ibu ingin kita membuat beberapa kesepakatan yang mana terlebih dahulu agar suasana kelompok kita pada ini menjadi aman dan nyaman. Yang pertama itu kerahasiaan, yang dimana apapun nanti yang akan kita ceritakan, kita berbagi itu dalam kelompok ini tidak boleh disebarluaskan, cukup dalam kelompok ini saja ya. Dan yang kedua itu anak-anak Ibu itu harus saling menghargai satu sama lain, karena Ibu tidak ada yang boleh mengejek, menghina dan atau menghakimi atau meremehkan anak-anak yang lain dalam kelompok ini. Dan juga yang ketiga, di sini kita dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk berbicara. Dan selanjutnya juga mendengar dengan sungguh-sungguh ketika temannya sedang berpendapat atau berbicara. Bagaimana nak? Setuju? Setuju. Nah, setuju ya. Baik. Terima kasih atas kesediaannya anak-anak Ibu untuk menjaga kenyamanan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Ibu kita akan melakukan ice breaking nih, agar kita lebih nyaman, santai dan tidak bosan. Nah, ice breakingnya itu kalau Ibu bilang oke, kalian lakukan. Berdiri ya, tapi hati. Ibu berdiri dulu. Ibu. Semangat. Semangat dong, jangan lemah. Siap Ibu. Udah makan kan? Belum. Nanti kasih makan. Iya, nanti Ibu balon ya. Oke. Nah, kalau Ibu bilang oke, kalian lakukan. Kalau Ibu nggak bilang oke, jangan kalian lakukan. Oke Bu. Kalau bilang oke, lakukan. Kalau Lakukan tidak, apa? Ibu yang bilang, apapun yang Ibu bilang kalian lakukan ya. Tapi fokus ya, fokus. Insyaallah Bu. Senyum. Nah, nggak fokus, Ibu nggak bilang oke. Jadi Ibu nggak bilang oke tadi nah. Udah, fokus ya, fokus. Oke, angkat tangan. Turun tangan. Ibu nggak bilang oke. Fokus nah ya. Oke, turun tangan. Oke, pegang kawan. Oke, jangan pegang kawan. Oke, nengok kawan. Gimana? Jangan nengok kawan. Ibu nggak bilang oke nah. Lagi Bu, lagi Bu. Ya, satu lagi ya, sekali lagi ya. Nah, fokus nak, fokus. Baik. Angkat tangan. Megang kepala. Megang hidung. Oke, megang kepala. Oke, senyum. Angkat tangan. Ini senyum, dan senyum. Tadi belum turun. Iya.
Satu kali ya, ini udah fokus nih ya. Udah, Bu. Oke, bagus. Ngerti kan anak tadi kan? Ngerti, Bu. Bu. Ini nanti kan diajarin ya. Nanti ya, ini udah fokus. Nah, selanjutnya sekarang kita udah lebih akrab ya, seperti kata-kata. Nah, jadi sekarang ibu ingin kalian mengajak kalian nih untuk saling mengenal lebih dekat ya. Ibu ingin kalian memperkenalkan nama kalian masing-masing dan sebutkan tantangannya saat ini paling sering membuat kalian itu kesulitan. Boleh? Siapa mau? Ya, silakan nak. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu. Tantangan yang sering saya hadapi adalah ketika saya mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi ibu, saya merasa kecewa dan saya tuh merasa bahwa saya itu tidak pintar, ibu. Ya. Selanjutnya, silakan nak. Perkenalkan, nama saya Ani Mariani. Di sini saya mengalami konflik dengan sahabat dekat saya beberapa bulan yang lalu, sehingga untuk berkawan dengan kawan lain itu sangat sulit bagi saya, Bu. Silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ena Maluuntu, saya Ena. Jadi tantangan yang saya hadapi saat ini, Bu, saya sudah mencoba untuk seleksi ikut organisasi sekolah seperti OSIS, juga ikut Lobado, tapi seringkali saya ditolak, Bu. Jadi gara-gara itu saya merasa bahwa diri saya ini tidak mampu dan juga saya jadi kurang percaya diri akan hal itu. Oh ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puci Mawida Putri. Tantangan saya itu saya sering merasa stres karena tugas sekolah banyak sekali. Kadang saya merasa tidak mampu mengerjakannya. Oh baik, terima kasih ya anak-anak atas keberanian kalian pada hari ini dan juga sudah berbagi. Nah, ibu melihat nih bahwa meskipun tantangan yang kalian hadapi itu berbeda-beda, ada satu kesamaan yang menghubungkan semuanya, di mana yaitu adanya situasi yang membuat kalian tuh merasa terpuruk dan juga kehilangan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara bangkit dari situasi tersebut. Nah, sekarang ibu ingin mengajak kalian nih masuk lebih dalam ya, untuk coba ingat kembali kapan nih terakhir kali kalian merasa kecewa atau terpuruk nih karena masalah yang sedang kalian hadapi. Siapa? Saya, Bu. Ya, Yura. Saat pembagian nilai ujian semester kemarin, Bu, nilai matematika saya itu turunnya tuh sangat jauh, Bu. Padahal saya itu sudah belajar begitu cukup keras, tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Oh, jadi Ayu merasa usaha yang sudah dilakukan seakan-akan tidak menghasilkan sesuatu ya, Nak? Ya? Ya, Bu, saat itu saya langsung berpikir mungkin saya memang tidak mampu. Ya. Apa lagi? Ya, Bu. Ya, Sultana. Kalau saya, Bu, waktu melihat sahabat dekat saya sudah akrab dengan temannya yang lain, setelah kami bertengkar itu, saya merasa seperti kehilangan seorang yang sangat penting dalam hidup saya, Bu. Oh, jadi kalau Ayu ini hari ini kehilangan hubungan ya yang berharga, itu memang menimbulkan kesedihan yang mendalam. Siapa lagi, Nak? Saya, Bu. Ya. Kalau saya, Bu, saya merasa terpuruk ketika melihat teman-teman saya yang lain ikut seleksi organisasi tapi itu lolos, Bu. Sedangkan saya sendiri tidak lolos. Jadi gara-gara itu saya merasa minder dan juga malu, Bu, untuk kawan-kawan saya. Oh, jadi saat itu karena mulai meragukan kemampuan diri sendiri ya. Iya, Bu, karena kawan-kawan saya lolos sedangkan saya tidak, jadi saya merasa diri saya itu nggak ada kemampuan gitu. Ya. Silakan selanjutnya siapa? Kalau saya pernah menangis karena tugas sekolah menumpuk bersamaan dengan ujian. Kadang saya merasa tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Oh, jadi Puji ini merasa terbebani dengan banyaknya tuntutan ya, yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, terima kasih ya atas keterbukaan kalian pada hari ini. Dan juga tidak mudah nih untuk menceritakan bagaimana pengalaman yang menyakitkan bagi kalian. Namun
keberanian kalian ini untuk berbagi pada hari ini, menunjukkan bahwa sebenarnya kalian ini memiliki kekuatan yang mungkin belum kalian sadari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti yang dimana ibu ingin mengajak kalian nih untuk memahami lebih dalam tentang tantangan yang sedang kalian hadapi. Nah, ketika menghadapi masalah tersebut, apa yang paling kalian takuti? Nah, Ayu boleh dimulai dari Ayu. Yang saya takutkan Bu, ketika nilai saya terus menurun, saya takut mengecewakan orang tua saya Bu. Dan saya tuh merasa tidak sebaik teman-teman yang lain. Oh, jadi Ayu bukan hanya nilai ya yang membuat Ayu sedih, tetapi nih juga muncul ketakutan sendiri bahwa Ayu ini akan mengecewakan orang tua dan juga merasa kurang dibandingkan teman-teman Ayu. Ya Bu, kadang saya merasa tidak cukup pintar Bu. Menurut Ayu nih, apakah satu nilai itu yang kurang itu bisa menentukan seluruh kemampuan Ayu, Nak? Kalau dipikir-pikir nggak juga sih Bu, tapi saya tuh sering langsung berpikir negatif. Nah, terima kasih ya Ayu. Kesadaran itu sangat penting. Nah, sekarang Arini nih, apa yang paling Arini takutkan nih setelah mengalami konflik yang dengan sahabat Arini? Saya takut dikecewakan lagi Bu. Saya jadi sulit percaya dengan orang lain. Nah, apakah semua teman pernah mengecewakan Arini? Tidak juga sih Bu. Tidak ya. Tidak kan? Jadi pengalaman dengan satu orang ini membuat Arini mulai berhati-hati terhadap semua teman-teman Arini ya. Iya Bu, mungkin seperti itu Bu. Nah, bagaimana dengan Irna? Kalau saya Bu, saya takut untuk mencoba lagi Bu. Karena takutnya setelah saya mencoba malah gagal lagi Bu. Oh, kalau Irna ini tidak mencoba lagi. Apa yang terjadi, Nak? Kalau tidak mencoba Bu. Iya, Nak. Sebenarnya kalau misalnya tidak mencoba, saya jadi nggak tahu sih Bu, apakah saya bisa sukses atau enggak karena belum mencoba. Nah, betul sekali nih. Kadang nak rasa takut itu, gagal itu justru membuat kita ini kehilangan kesempatan untuk berhasil. Puji, Nak, apa yang paling membuat Puji tertekan? Saya takut tidak mampu untuk memenuhi semua tuntutan Bu. Kadang takut hasilnya pun tidak maksimal mungkin. Jadi Puji ini sering memberi tekanan yang besar nih pada diri sendiri ya, Nak. Iya Bu. Nah, Ibu ini sebelum kita membahas cara membangun relasi atau pasangan, jadi Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berhasil nih melewati masalah yang sebelumnya terasa sangat berat? Atau Pernah Bu, pernah kelas 10 itu kan Bu, saya tuh pernah mendapatkan nilai yang sangat rendah dalam pelajaran bahasa Inggris karena memang dulu saya tidak suka bahasa Inggris Bu. Nah, habis itu kan saat itu saya sempat sedih dan malu sama teman-teman saya karena kan saya mendapatkan nilai yang sangat rendah kan ya. dalam mata pelajaran itu. Nah, tapi akhirnya saya ikuti les, baru ikut bekerja kelompok dengan teman-teman saya dan akhirnya nilai saya itu meningkat Bu. Nah, apa yang membuat Ayu bisa bangkit pada saat itu, Nak? Karena waktu itu teman-teman saya itu memberikan saya semangat, dukungan, dan saya tidak ingin terus berada di kondisi yang sama. Jadi Ayu sebenarnya ini sudah mampu menunjukkan kemampuan untuk bangkit kan? Iya Bu, kalau dipikir-pikir begitu. Bagaimana dengan ini? Kalau saya Bu, waktu saya SMP, saya pernah gagal dalam lomba yang saya inginkan Bu. Saya sedih sekali waktu itu Bu. Nah, lalu apa Nak yang terjadi? Saya mencoba lagi tahun berikutnya Bu, dan akhirnya mendapatkan juara harapan saya Bu. Nah, jadi Arini ini juga pernah bangkit nih setelah mengalami kegagalan sebelumnya. Iya Bu. Nah, siapa lagi mau? Kalau saya Bu, saya pernah ditolak menjadi pengurus kelas SMP waktu SMP, Ya. menjadi sekretaris lah Bu. Tapi setelah itu ternyata saya mencoba lagi dan ikut lagi, ternyata saya lolos Bu. Oh, jadi apa yang Irna pelajari ya dari pengalaman itu, Nak? Saya belajar bahwasanya kalau misalnya sekali gagal itu bukan berarti kita langsung kalah gitu Bu. Karena kita bisa mencoba lagi, karena dengan mencoba kita bisa tahu kita bisa atau enggak. Kalau tidak mencoba kan jadinya nggak tahu. Ya betul. Siapa Nak? Seperti mau? Saya pernah merasakan kemarahan menghadapi ujian semester, tapi saya membuatnya terus belajar akhirnya bisa melewati.
Nah, bagus sekali kan? Artinya itu sebenarnya kali ini semua sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam hidup kan. Nah, menurut anak-anak ibu nih, apa yang membantu seseorang bangkit dari kesulitan tersebut? Nah, Dukungan dari orang lain. Kira yang positif Bu. ya, Kemauan untuk mencoba lagi Bu. Kalau saya Bu percaya pada kemampuan diri sendiri. nah luar biasa anak-anak ibu. Semua jawaban kalian benar. Nah, resilience ini itu dibangun oleh dukungan sosial, di mana keyakinan diri, kemampuan mengelola emosi, dan juga kemauan untuk terus berusaha. Nah, anak-anak ibu ini menurut kalian apa yang dimaksud dengan ketahanan diri atau resiliensi? Menurut saya itu kemampuan untuk kuat menghadapi masalah. Kalau saya itu kemampuan bangkit setelah gagal. Kalau saya tidak menentunya Bu. Nah, jawaban kali ini sangat bagus ya nak ya. Resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan juga bangkit kembali ketika menghadapi tantangan atau kesulitan. Jadi, orang yang resiliensi bukan orang yang tidak pernah sedih dan juga tidak pernah gagal atau tidak pernah kecewa. Jadi orang-orang yang resiliensi ini tetap bisa menangis, tetap bisa sedih, tetapi bisa berhenti melangkah. Nah, coba anak-anak ibu sekarang bayangkan ya bola karet nih. Ketika dijatuhkan ke lantai, apa yang terjadi? Mantul lagi Bu. Nah, itulah gambaran resiliensi. Oh, gitu Bu. Ya, ketika kita hidup menjatuhkan kita. Nah, kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Oh, oke Bu. Nah, anak-anak ibu nih, apa yang ingin anak-anak ibu sampaikan kepada Ayu? Kalau menurut saya Bu, Ya. Ayu menurut saya ini terlalu fokus pada satu kegagalan Bu. Jadinya dia menganggap kegagalan itu sebagai suatu hal yang merusak semuanya gitu. Padahal pasti ada banyak jalan untuk kita itu bisa menuju keberhasilan. Jadi jangan menganggap kegagalan itu berarti kita kalah akan semuanya gitu. Jadi harus mencoba jalan yang lain lagi. Aku juga pernah mengalami nilai jelek, Ya. tapi setelah berkisah belajarnya hasilnya semakin meningkat. Kalau menurut saya Bu, kegagalan bukan bukti kalau kita tidak mampu. Justru dari kegagalan kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki. Ayo. Terima kasih ya teman-teman. Jadi saya merasa lebih tenang mendengarnya. Ya, bagus ya. Sekarang bagaimana nih dengan hari ini? Menurut saya hari ini berhak sedih, tapi jangan sampai kamu buruk membuat hari ini menutup diri dari orang yang baik yang lain. Saya setuju. Saya yakin masih banyak yang cukup dengan hari ini. Kayak contohnya itu kayak kamu. Iya, Ayu. Hari ini. Karena saya juga pernah kehilangan teman dan itu memang sedih. Dan itu hal yang wajar karena semuanya kan butuh proses kan. Tapi kita harus yakin bahwasanya pasti kita akan menemukan teman yang baik yang sefrekuensi, yang juga sesuai dengan kita. Jadi jangan terlalu sedih. Bukan dia aja teman kamu, kan masih banyak orang lain. Iya. Apa yang ingin teman anak-anak ibu sampaikan kepada Irna sekarang? Bagaimana teman-teman? Kalau saya melihat ini sebenarnya berani Bu. Ya. Karena kan sudah mencoba mendaftar organisasi. Karena kan tidak semua orang itu berani melakukan itu. Ya, betul. Penolakan bukan berarti kita tidak layak, tetapi mungkin ada yang perlu kita kembangkan lagi. Kalau hari ini Kalau saya Bu, kalau menurut saya untuk Irma, kalau berhenti mencoba, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan berikutnya. Itu Irma. Saya baru sadar kalau selama ini saya hanya berfokus sama kegagalan saya, sama dengan teman-teman lain juga. Saya baru sadar bahwa diri saya pun nggak boleh terlalu fokus sama kegagalan, tapi harus
memberikan waktu istirahat untuk dirinya sendiri. Itu banyak istirahat ya ujian. Kalau menurut saya, Puji, tugas yang banyak akan terasa lebih ringan jika dibagi menjadi bagian-bagian kecil gitu. Saya juga setuju dengan hal ini karena Puji bisa membuat daftar prioritas mana yang lebih diutamakan dikerjakan lebih dahulu, terus yang lainnya bisa dikerjakan setelah itu. Jadinya ada tingkatan-tingkatan dan juga bisa terselesaikan dengan baik. Wah, saya belum pernah mencoba cara itu. Ya, nanti coba ya. Nah, sekarang Ibu ingin nih anak-anak Ibu semuanya menutup mata selama beberapa detik. Coba nak. Nih, bayangkan ya. Coba tutup mata dulu. Nah, Tutup mata, Bu. iya nak. Tutup mata. Mau kasih hadiah. Bayangkan tantangannya saat ini sedang kalian hadapi dan juga bayangkan juga diri kalian yang berhasil melewati tantangan tersebut. Apa yang akan kalian lihat? Udah? Tutup nak, fokus. Nah, udah. Silakan buka mata kalian kembali. Siapa yang ingin berbagi nih sekarang? Saya, Bu. Ya, ayo silakan nak. Saya melihat diri saya bisa lebih percaya diri dan tidak takut menghadapi nilai yang kurang baik. Nah, siapa lagi? Saya, Bu, saya melihat diri saya bisa tersenyum lagi dan memiliki hubungan pertemanan yang sehat. Kalau saya, Bu, saya jadi melihat kayak ada bayang-bayang gitu kalau saya bisa mencoba hal yang lain tanpa merasa takut untuk gagal. Kalau saya melihat saya lebih tenang dan tidak mudah panik. Nah, apakah perasaannya anak-anak Ibu muncul itu ketika membayangkan hal itu semua? Lebih tenang, Bu. Lega saya, Bu. Bagus. Sekarang Ibu ingin kalian membayangkan sedang berbicara kepada diri kalian sendiri yang sedang mengalami kesulitan. Nah, apa yang ingin kalian katakan pada diri kalian itu sendiri? Kalau dari saya, Ya, nak. tidak apa-apa gagal, kamu masih bisa belajar dan berkarya. Nah, Dan saya, Bu, ya. ya. Tidak semua orang akan menyakitimu, tetaplah membuka hati. Nah, bagus ini. Kalau saya, Bu, Ya, nanti Ina. sama dengan Ayu, saya tidak boleh takut untuk mencoba gara-gara gagal, karena memang kegagalan itu adalah proses untuk berkembang. Tapi memang tidak semudah itu untuk menghadapi kegagalan. Tapi kita harus coba untuk selalu mencoba agar bisa sukses ke depannya. Nah, bagus sekali ya. Siapa lagi ya? Puji nak. Kamu akan lebih kuat apa yang kamu dari yang kamu pikirkan. Ya, nah sekarang nih perasaan anak-anak Ibu bagaimana? Setelah mengatakan kalimat tersebut. Lebih lega, Bu. Lebih kuat, Bu. Ya. Lebih percaya diri, Bu. Tenang, Bu. Bagus. Ibu senang mendengarnya. Dan Ibu ingin nih mengajak anak-anak Ibu sekalian untuk melihat masalah-masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Ayu nih ya, Iya, Bu. bagaimana nih jika nilai yang kurang baik bukan bukti bahwa Ayu gagal, tetapi tanda bahwa ada strategi yang belajar yang perlu diperbaiki. Nah, Saya rasa itu masuk akal, Bu. ya kan? Ya. Ya, hari ini nih, bagaimana jika konflik yang pernah hari ini terjadi pada hari ini itu menjadi pelajaran untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Saya belum pernah melihatnya seperti itu, Bu. Nah, apa-apa ya, Irna, nanti dicoba ya nak ya. Bu. Nah, Irna nih, bagaimana nih jika penolakan yang pernah Irna alami adalah kesempatan untuk berkembang ya nak? Oke, Bu. Saya baru pikiran bahwasanya kalau gagal itu berarti itu saya jadinya kayak dikasih kesempatan untuk belajar dari kesalahan saya itu. Iya, kita paham kan? Nah, ini Puji nih, bagaimana jika Puji bayangkan nih tugas yang menunjukkan bahwa Puji sebenarnya itu mampu percaya untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Kalau pikir itu pasti berbeda ya. Ya, betul. Nah, karena Ibu ingin setiap anggota juga menyebut satu kekuatan yang dimiliki pada diri kalian sendiri. Saya dulu ya, Bu. Ya, Saya termasuk orang yang rajin belajar. bagus. Siapa lagi nak? Ya. Saya cukup peduli terhadap teman-teman yang lain, Bu. Nah, Kalau saya, Bu, saya orang itu mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. nah, Kalau saya mau bertanggung jawab pada tugas itu. nah Ibu
biasa nih anak-anak ibu sudah ada kekuatan itulah yang akan membantu anak-anak ibu menjadi pribadi yang resiliensi. Nah, sekarang ibu ingin setiap anggota anak-anak ibu untuk menyampaikan satu kelebihan yang kalian lihat pada teman sebelah kalian. Coba Ayu kepada Aini. Coba. Saya kepada Arini. Oke Bu, kepada Arini, saya melihat Arini ini adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Coba sekarang Aini kepada Irma. Irma, saya melihat Irma ini berani mencoba hal-hal yang baru. Irma kepada Puji. Coba. Kalau Puji, saya melihat kalau Puji ini orangnya bertanggung jawab. Puji nak kepada Ayu. Coba. Saya melihat itu Ya. pribadi yang satu yang pantang menyerah. Nah, bagus sekali ya. Setelah mendengar nih dari kawan-kawan kalian satu sama lain, apa yang kalian sadari nak? Saya ya Bu ya. Ya. Kalau saya sadar bahwa ternyata saya tidak sendirian menghadapi masalah ini. Nah, Kalau saya Bu, saya sadar bahwa setiap orang memiliki tantangan masing-masing. Saya Bu, saya jadi sadar bahwasannya saya juga memiliki kelebihan yang lain seperti yang dibilang ini. Kalau saya ini berani untuk mencoba. ya. Kalau saya Bu, masalah bisa dihadapi jika tidak menghadapinya sendirian Bu. Bagus ya. Nah, itulah adalah satu kekuatan dalam kelompok. Nah, kita saling belajar dan saling menguatkan satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk ke tahap penutupan, Ibu ingin apa kita mainin sedikit lagi? Boleh Bu, yang berbeda lah. Ibu nggak ada, nah, cuma itu ya ada. Boleh, Siapa Bu. yang ada nih? Nggak ada. Udah itu aja ya. Ini untuk mengasah apa kalian masih fokus atau udah bosan ya selama sesi ini. Coba bangun semuanya. Boleh Ibu. Ya. Ya. Fokus nak. Oke. Kayak tadi juga kan paham kan? Aku Paham. Kalau Puji Ibu. Puji udah siap nak? Kalau ibu bilang oke baru dilakukan kan Bu? ya, ya. Pegang hidung. Oke, pegang kepala. Oke, angkat tangan. Oke, pegang baju. Baju nah, bukan lupa. Bu. Ya, Kurang fokus. Ibu bangga. Ini tadi Bu. Oh ya, maaf ya, salah ibu. Lanjut. Sekali lagi ya, fokus. Angkat tangan. Senyum. Oke, angkat tangan. Oke. Pegang pipi. Ibu nggak bilang oke nah. Oke. Oke. Yang bilang kurang fokus. Ya, udah. Bagus ya. Udah tadi udah benar-benar fokus nih. Cuma ibu kurang fokus kayaknya. Kan nggak ngantuk lagi nih Bu. Ya bagus ya. Senangnya ibu benar. Nah, sebelum kita masuk nih ya tahap penutup, ibu ingin masing-masing anak ibu nih menyampaikan satu langkah kecil yang akan anak ibu lakukan pada minggu ini atau minggu. Saya mulai dari saya ya Bu. Ya. Kalau saya akan mencoba memperbaiki cara belajar saya dan tidak langsung menyerah ketika hasilnya itu belum sesuai dengan harapan saya. Nah bagus sekali ya ibu. Kalau saya Bu, saya akan mulai membuka diri untuk berinteraksi kembali dengan teman-teman saya yang lain Bu. Ya bagus ya. Jangan lupa dilakukan ya nak ya. Iya Bu. Mirna nih. Kalau saya Bu, saya akan mencoba untuk mengikuti seleksi masuk OSIS lagi tanpa takut untuk gagal karena saya harus belajar dari kegagalan saya untuk bisa masuk OSIS lagi. Ya, silakan Puji. Kalau saya Bu membuat jadwal belajar dan mengatur aktivitasnya Bu. Ya luar biasa kali ini anak-anak ibu nih ya sudah akan melakukan langkah-langkah kecil nih untuk dilakukan secara konsisten dalam minggu ini dan dapat membawa perubahan besar
pada kemudian hari. Iya Bu. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin juga mendengar satu hal yang paling terkesan pada diri kalian pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya Bu, mulai dari Nah, ayo, silakan Nak. Saya belajar bahwa kegagalan itu tidak menentukan nilai dari saya. Ya, bagus ya, ya. Iya Bu, kasih. Bagus. Nah, silakan. Kalau saya Bu, saya belajar bahwa saya tidak sendirian menghadapi masalah yang sedang saya hadapi Bu. Nah, bagus. Nah, Kalau saya Bu, saya belajar bahwasanya penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Karena kalau ditolak pun bukan berarti dunia itu berakhir gitu. coba lagi. Kalau saya bisa belajar bahwa tekanan bisa dikelola dengan cara yang tepat. Nah, senangnya Ibu mendengarnya ya, Nak. Hari ini kita juga belajar bahwa setiap orang itu memiliki tantangan hidup yang berbeda-beda. Dimana, tetapi semua orang itu juga memiliki kemampuan untuk bangkit, dan juga resiliensi ini bukan berarti tidak pernah jatuh ya Nak, tetapi mampu berdiri kembali setelah jatuh. Jadi kegagalan dapat menjadi pelajaran, penolakan, dan dapat menjadi motivasi konflik. Nah, perhatikan Ibu. Ya Bu. Dan konflik juga menjadi pengalaman berharga, dan tekanan dapat menjadi kesempatan untuk berkembang. Ibu berharap anak-anak Ibu sekali ini dapat menerapkan langkah-langkah yang sudah kalian katakan tadi, Ya Bu. untuk yang sudah kalian rencanakan, dan terus mengembang dalam pertahanan ketahanan diri Lebih kalian. mengembang lagi. Ya, terus lebih mengembang lagi, berkembang lagi Iya Bu. dalam ketahanan diri kalian dalam kehidupan sehari-hari. Iya Baik Bu. Nah ya, bagaimana nih perasaan kalian Nak sekarang? Ayo Bu, lebih semangat Bu. Kalau Nah, saya lebih lega Bu. bagus. Kalau saya Bu, self confidence Bu, percaya diri. Kalau saya lebih optimis. Nah, alhamdulillah ya, anak Ibu ini sudah merasa ada yang sudah lebih semangat, ada yang lebih lega, ada yang lebih percaya diri dan optimis ke depannya. Iya Bu. Nah, terima kasih ya pada hari ini atas keterbukaan dan keberanian anak-anak Ibu. Nah, mari kita tutup bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Karena kita bukanya dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Doa dalam hati masing-masing ya, dimulai. Selesai. Nah, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.